Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Syarif Hidayat, yang kedua Afifatun Hasanah, dan yang ketiga Muhammad Fadli. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang ekstrim fungsi trigonometri dan ekstrim dengan syarat. Materi yang pertama, ekstrim fungsi trigonometri. Istilah ekstrim dapat diartikan sebagai maksimum dan minimum, terbesar dan terkecil, tertinggi dan terendah, terbanyak dan tersedikit, teratas dan terbawah. Dalam membahas nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, khususnya fungsi sinus dan kosinus, perlu pengertian periodisasi fungsi-fungsi itu. Setiap penambahan atau pengurangan sudut dengan n kali 2pi, harga-harga sinus atau kosinus ada kembali sama dengan sinus atau kosinus sudut semula. Akibatnya, sin x plus minus n kali 2pi sama dengan sin x, atau cos x plus minus n kali 2pi sama dengan cos x, di mana x adalah bilangan bulat. Dikatakan periode sinus atau kosinus adalah 2pi, tetapi berapapun harga x, harga sin x dan cos x tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari negatif 1. Dengan kata lain, sin x lebih besar atau sama dengan minus 1 dan sin x lebih kecil atau sama dengan 1. Dan cos x lebih besar atau sama dengan minus 1 dan cos x lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan demikian, nilai maksimum sinus dan kosinus adalah 1 dan nilai minimumnya adalah minus 1. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, maka nilai ekstrim fungsi trigonometri dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, A sin x ditambah B dalam interval x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 2pi. Kemungkinannya yaitu, jika A lebih besar 0, maka nilai maksimum sama dengan A ditambah B. Untuk sin x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2pi. Nilai minimumnya sama dengan minus A ditambah B. Untuk sin x sama dengan minus 1, maka x sama dengan 3/2pi. B disebut minimum batas untuk x sama dengan 0. Jika A lebih kecil 0, maka nilai minimum sama dengan A ditambah B. Untuk sin x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2pi. Nilai maksimum sama dengan minus A ditambah B. Untuk sin x sama dengan minus 1, maka x sama dengan 3/2pi. B disebut maksimum batas untuk x sama dengan 0. Maksimum dan minimum tersebut adalah maksimum dan minimum mutlak, sebab tidak ada nilai x yang menyebabkan A sin x ditambah B lebih besar dari A ditambah B atau lebih kecil dari negatif A ditambah B. Contoh, jika y sama dengan 3 sin x dikurang 5, maka y maksimum mutlak sama dengan 3 ditambah negatif 5 sama dengan minus 2. Untuk sin x sama dengan 1, maka x sama dengan 90 ditambah n dikali 360, di mana n elemen bilangan bulat. Dan y minimum mutlak sama dengan minus 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 8. Untuk sin x sama dengan minus 1, maka x sama dengan 270 ditambah n dikali 360, di mana n elemen bilangan bulat. Yang kedua, A cos x ditambah B dalam interval x lebih besar 0 dan x lebih kecil sama dengan 2pi. Kemungkinannya yaitu, jika A lebih besar 0, maka nilai maksimum sama dengan A ditambah B. Untuk cos x sama dengan 1, maka x sama dengan 0. Nilai minimum sama dengan negatif A ditambah B. Untuk cos x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan pi. B disebut minimum batas untuk x sama dengan 0.
Jika A kurang dari 0, maka nilai minimum sama dengan A ditambah B. Untuk cos X sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Nilai maksimum sama dengan negatif A ditambah B. Untuk cos X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan pi. B disebut maksimum batas untuk X sama dengan 0. Contoh, jika Y sama dengan negatif 3 cos 2X tambah 5, maka Y maksimum mutlak sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk cos 2X sama dengan minus 1, maka 2X sama dengan 180 ditambah N dikali 360. X sama dengan 90 ditambah N kali 180, di mana N elemen bilangan bulat. Dan Y minimum mutlak sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Untuk cos 2X sama dengan 1, maka 2X sama dengan 0 ditambah N dikali 360. X sama dengan 0 ditambah N dikali 180, di mana N elemen bilangan bulat. Yang ketiga, A cos X ditambah B sin X. Bentuk A cos X ditambah B sin X dijadikan bentuk tunggal seperti pada persamaan trigonometri, yaitu K cos X dikurang alfa. Kemudian dicari nilai maksimum atau minimum dari bentuk tunggal tersebut. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan akar 3 cos X ditambah sin X untuk X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 2pi. Jawab, dari bentuk Y sama dengan akar 3 cos X ditambah sin X diperoleh A sama dengan akar 3 dan B sama dengan 1. Sehingga K sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Dan tangen alfa sama dengan 1/akar 3. Sehingga diperoleh alfa sama dengan 1/6pi. Maka diperoleh bentuk Y sama dengan 2 cos X dikurang 1/6pi. Sehingga nilai maksimum Y sama dengan 2. Untuk cos X kurang 1/6pi sama dengan 1, maka X kurang 1/6pi sama dengan 0. X sama dengan 1/6pi. Dan nilai minimum Y sama dengan minus 2. Untuk cos X kurang 1/6pi sama dengan minus 1, maka X kurang 1/6pi sama dengan pi. X sama dengan 7/6pi. 4. A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C. Bentuk ini dicari ekstrimnya dengan cara sebagai berikut. A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C sama dengan A dikali sin kuadrat X ditambah B per C sin X ditambah B kuadrat per 4A kuadrat ditambah C dikurang B kuadrat per 4A sama dengan A dikali sin X tambah B per 2A kuadrat ditambah 4AC kurang B kuadrat per 4A. Bentuk A sin X tambah B per 2A kuadrat ditambah 4AC kurang B kuadrat per 4A sama dengan A dikali sin X tambah P kuadrat ditambah Q, di mana P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan 4AC kurang B kuadrat per 4A. Selanjutnya, diselidiki ekstrim dari bentuk A sin X tambah P kuadrat tambah Q sebagai berikut. Jika A lebih dari 0, untuk P lebih dari sama dengan 1, maksimum mutlak sama dengan A dikali 1 tambah P kuadrat tambah Q untuk sin X sama dengan 1. Minimum mutlak sama dengan A dikali min 1 ditambah P kuadrat ditambah Q untuk sin X sama dengan min 1. Untuk P lebih dari 0 dan P kurang dari 1, maksimum mutlak sama dengan A dikali 1 ditambah P kuadrat ditambah Q untuk sin X sama dengan 1. Minimum mutlak sama dengan Q untuk sin X sama dengan min P. Minimum relatif sama dengan A dikali min 1 ditambah P kuadrat ditambah Q untuk sin X sama dengan min 1. Untuk P sama dengan 0, maksimum mutlak sama dengan A ditambah Q untuk sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan min 1. Dan minimum mutlak sama dengan Q untuk sin X sama dengan 0. Untuk P lebih dari min 2 dan P kurang dari 0, maksimum mutlak sama dengan A dikali min 1 ditambah P kuadrat tambah Q untuk sin X sama dengan min 1. Minimum mutlak sama dengan Q untuk sin X sama dengan min P
dan maksimum relatif sama dengan A dikali 1 ditambah P kuadrat ditambah Q untuk sin X sama dengan 1. Untuk P kurang dari sama dengan min 1, maksimum mutlak sama dengan A dikali min 1 tambah P kuadrat tambah Q untuk sin X sama dengan min 1. Minimum mutlak sama dengan A dikali 1 tambah P kuadrat tambah Q untuk sin X sama dengan 1. Minimum relatif sama dengan A dikali min 1 ditambah P kuadrat tambah Q untuk sin X sama dengan min 1. Jika A kurang dari 0, keadaan 1 maksimum diganti minimum dan minimum diganti maksimum. Contoh, tentukan ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan sin kuadrat X ditambah 4 sin X ditambah 4 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Jawab, fx sama dengan sin kuadrat X ditambah 4 sin X ditambah 4 sama dengan sin X ditambah 2 kuadrat. Maksimum mutlak fx sama dengan 9. Untuk sin X sama dengan 1, maka X sama dengan 1/2 pi. Minimum mutlak fx sama dengan 1. Untuk sin X sama dengan min 1, maka X sama dengan 3/2 pi. 5. A cos kuadrat X ditambah B cos X tambah C. Cara mencari penyelesaian dari ekstrim fungsi kuadrat dalam A cos kuadrat X ditambah B cos X tambah C ini sama dengan penyelesaian pada bentuk A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C, yaitu fx sama dengan A cos kuadrat X ditambah B cos X tambah C sama dengan A dikali cos X tambah B per 2A kuadrat ditambah 4AC kuadrat kurang B per 4A kuadrat. Contoh, tentukan ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos X ditambah 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360. Jawab, fx sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos X ditambah 3 sama dengan 2 dikali cos kuadrat X ditambah cos X tambah 1/4 ditambah 5/2 sama dengan 2 dikali cos X ditambah 1/2 kuadrat ditambah 5/2. Maksimum mutlak fx sama dengan 7. Untuk cos X sama dengan 1, maka X sama dengan 0,36. Minimum relatif fx sama dengan 3. Untuk cos X sama dengan min 1, maka X sama dengan 180. Minimum mutlak fx sama dengan 5/2. Untuk cos X sama dengan min 1/2, maka X sama dengan 120,24. Selanjutnya, yang keenam. A tangen pangkat 2X tambah B tangen X tambah C. Karena tangen X dapat mencapai positif tak hingga dan negatif tak hingga, maka fungsi ini sifat ekstrimnya terikat pada harga tangen X. Tetapi sifat ekstrimnya dapat didapatkan seperti pada fungsi aljabar AX pangkat 2 tambah BX tambah C. A tangen pangkat 2X tambah B tangen X tambah C sama dengan A dalam kurung tangen X A dikali dalam kurung tangen X tambah B per 2 pangkat 2 tambah 4AC dikurangi B pangkat 2 per 4A. A lebih dari 0. Untuk A lebih dari 0, minimum mutlak sama dengan 4AC dikurangi B pangkat 2 per 4A. Untuk tangen X sama dengan minus B per 2A. Tidak mempunyai maksimum karena positif tak hingga. Minimum mutlak sama dengan 4AC dikurangi B pangkat 2 per 4A. Untuk tangen X sama dengan minus B per 2A. Tidak mencapai minimum karena negatif tak hingga. Contoh, tentukan nilai ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan minus 2 tangen pangkat 2X tambah 3 tangen X dikurangi 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 180. Jawab, A sama dengan minus 2 kurang dari 0, maka maksimum mutlak fx sama dengan 4 dikali minus 2 dikali minus 1 dikurangi 3 pangkat 2 per 4 dikali minus 2 sama dengan 1/8. Untuk tangen X sama dengan minus 3 per 2 kali minus 2 sama dengan 0,750. Maka X sama dengan 36,9. B. Ekstrim dengan syarat. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah hubungan yang harus dipenuhi antara sudut-sudut yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan sudut-sudut segitiga, maka banyak memberi pertolongan dalam perhitungan bahwa dua sudut antara berlaku mutlak alfa dikurangi beta lebih dari sama dengan 0 dan mutlak alfa dikurangi beta kurang dari alfa tambah beta. Contoh, pada segitiga ABC diketahui 3 sin alfa sin beta sama dengan 1. Tentukan gamma maksimum. Jawab,
alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 180. Maka alfa tambah beta sama dengan 180 dikurangi gamma. 3 sin alfa dikali sin beta sama dengan 1. Dirubah bentuknya. 3/2 dalam kurung 2 sin alfa kali sin beta sama dengan 1. 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan 2/3. Dirubah lagi. Cos dalam kurung alfa dikurangi beta dikurangi cos dalam kurung alfa tambah beta sama dengan 2/3. Cos alfa dikurangi beta dikurangi cos alfa dikurangi 180 kurang gamma sama dengan 2/3. Cos alfa dikurangi beta dikurangi cos gamma sama dengan 2/3. Cos gamma sama dengan 2/3 dikurangi cos alfa dikurangi beta. Gamma maksimum jika cos gamma minimum, berarti cos alfa dikurangi beta harus maksimum, dan maksimum cos alfa dikurangi beta sama dengan 1. Maka cos gamma sama dengan 2/3 dikurangi 1 sama dengan negatif 0,333. Gamma sama dengan 109,47. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.